Jika mendengar kata Leweng Sancang pasti salah satu yang terlintas yaitu sosok Raja Kerajaan Pajajaran, Prabu Siliwangi. Konon salah satu pemimpin termasyhur di tanah Sunda itu menghilang bersama para pengikutnya di hutan yang hingga kini masih asri itu. Leweng dalam bahasa Sunda yang berarti hutan sancang sangat erat kaitannya dengan salah satu mitos suku Sunda ini menjadikan hutan tersebut jarang dijamah oleh manusia karena diselimuti cerita-cerita menyeramkan. Kini Leweng Sancang menjadi salah satu destinasi wisata di Kabupaten Garut yang masih eksotik. Melansir dari laman visitgarut.garutkabupaten.go.id, konon menurut cerita yang beredar secara turun-temurun, Leweng Sancang erat dikaitkan dengan tempat menghilangnya Prabu Siliwangi yang merupakan Raja Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran sendiri merupakan kerajaan Hindu terbesar di Jawa Barat yang dipimpin oleh seorang raja bijaksana yang memiliki seorang istri bernama Dewi Kumalawangi. Prabu Siliwangi dikaruniai seorang putri Dewi Rarasantang serta dua orang putra yakni Raden Walangsungsang dan Raden Kian Santang. Putra dan putri Prabu Siliwangi ini terkenal sakti dan kebal terhadap senjata apapun. Menurut sejarah, Raden Kian Santang memeluk agama Islam dan menetap di daerah Godog sampai meninggal dunia dan dimakamkan di Makam Godog Garut, Jawa Barat. Dari cerita yang mungkin terjadi penyimpangan karena dituturkan dari mulut ke mulut, Raden Kian Santang yang terkenal sakti belum pernah menemukan orang yang mampu melukai tubuhnya. Padahal ia ingin sekali melihat darahnya mengalir. Sampai pada suatu hari, ia memohon kepada ayahnya agar dicarikan lawan hebat. Prabu Siliwangi mengabulkan permohonan Raden Kian Santang. Beliau meminta bantuan para ahli nujum untuk menemukan siapa dan di mana orang sakti yang dapat mengalahkan putranya, Raden Kian Santang. Mereka tidak bisa menunjukkan orang yang bisa mengalahkan Raden Kian Santang. Sampai akhirnya muncul seorang kakek yang menyebutkan ada seorang yang gagah dan bisa mengalahkan Raden Kian Santang, namanya Ali di Tanah Suci Mekah. Sebelum Raden Kian Santang berangkat menemui Ali, kakek itu menyuruhnya bersemedi dulu di daerah ujung kulon atau ujung barat Pasundan dan berganti nama menjadi Galanterang Setra. Setiba di tanah-tanah Mekah, Kian Santang langsung mencari orang yang bernama Ali sampai akhirnya ketemu dengan orang yang tidak dikenal di sana. Orang itu bersedia mengantarkan Raden Kian Santang bertemu dengan Ali dengan syarat ia mampu mengambil tongkat yang telah ditancapkan di sebuah tempat. Raden Kian Santang tak menolak syarat tersebut, ia mengambil tongkat yang telah tertancap di pasir. Namun, hal di luar nalar terjadi di mana ia sangat terkejut karena tongkat itu tidak bisa dicabut. Bahkan sampai mengerahkan segala kemampuannya hingga pori-porinya mengeluarkan darah. Melihat Kian Santang yang tak mampu mencabut tongkatnya, pria itu menghampiri dan mencabut tongkatnya sambil membaca bismillah. Tongkat itu pun dapat dicabut dengan sangat mudah. Kian Santang heran, dirinya sampai mengeluarkan keringat darah sedangkan pria itu dapat dengan mudah mencabut tongkat itu. Menurut legenda, pria itu adalah Sayyidina Ali. Singkat cerita, Kian Santang akhirnya memeluk agama Islam. Dan setelah beberapa bulan belajar agama Islam, ia kembali ke Tatar Sunda sambil membawa niat untuk membujuk ayahnya supaya masuk Islam. Sesampai di Pajajaran, ia menceritakan kejadian yang dialaminya selama di Mekah. Akhirnya ia berharap ayahnya bersedia ikut memeluk agama Islam. Namun Prabu Siliwangi menolak ajakan putranya itu. Kian Santang sangat kecewa mendengar keputusan ayahnya bersikeras memeluk Hindu yang sudah dianutnya sejak lahir. Lalu Kian Santang kembali ke Mekah untuk memperdalam ajaran agama Islam. Setelah bertahun-tahun belajar, Kian Santang kembali ke Pajajaran. Mendengar putranya kembali, Prabu Siliwangi tetap pada pendiriannya untuk memeluk agama Hindu dan demi menghindari putranya itu ia menyulap keraton Pajajaran menjadi hutan belantara. Kian Santang sangat kaget melihat keraton Pajajaran telah berubah menjadi hutan rimba. Setelah mencari kesana kemari, akhirnya ia menemukan ayahnya dan para pengawalnya keluar dari hutan. Dengan nada hormat, Raden Kian Santang berkata pada ayahnya, "Wahai ayahanda, mengapa ayahanda tinggal di hutan, padahal ayahanda seorang raja? Apakah pantas seorang raja tinggal di hutan? Lebih baik kita kembali ke keraton dan memeluk agama Islam." Mendengar pertanyaan putranya, Prabu Siliwangi balik bertanya, "Wahai Ananda, lantas apa yang pantas tinggal di hutan?" Raden Kian Santang menjawab, "Yang pantas tinggal di hutan adalah harimau." Konon, Prabu Siliwangi beserta para pengawalnya tiba-tiba berubah wujud menjadi harimau, maung. Raden Kian Santang menyesal telah mengucapkan kata harimau hingga ayah dan pengawalnya berubah menjadi harimau. Meskipun ayahnya telah berubah wujud menjadi harimau, Kian Santang tetap berusaha membujuk ayahnya memeluk agama Islam. Namun harimau-harimau itu tidak mau mendengarkan ajakan Kian Santang, mereka lari ke daerah selatan, kini termasuk wilayah Garut. Kian Santang berusaha mencegah,
Namun usahanya gagal. Harimau-harimau itu masuk ke dalam goa yang kini dikenal dengan nama Goa Sancang yang terletak di Leuweung Sancang, Kabupaten Garut. Itulah cerita misteri di Leuweung Sancang yang beredar dari mulut ke mulut hingga sekarang.